Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin alladhi addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang khatib muliakan, para pimpinan YIN, dosen dan staf, para mahasiswa, dan yang paling khatib cintai dan banggakan jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita yang tidak dapat kita hitung. Karena memang Allah pun tidak menyuruh kepada kita untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Tetapi Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu senantiasa bersyukur dengan berbagai ibadah, amal-amal soleh yang diperintahkan kepada kita semua. Salawat barakah salam kita haturkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan umat manusia dari ketidaktahuan kepada Allah, tidak tahu mana syariat, tidak tahu mana surga, sehingga diberikan tuntunan melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khatib pada kali ini sedikit ingin membahas dengan singkat, mengingat kita masih di dalam suasana tahun baru Islam, masih di dalam bulan Muharram. Kebetulan juga kita pada bulan ini kita telah datang adik-adik mahasiswa baru. Kita juga telah memulai di minggu ini, minggu pertama dalam menjalankan kuliah di semester ganjil. Khatib sedikit berpesan khususnya bagi khatib sendiri mengenai waktu, di mana waktu Allah mengingatkan tentang waktu, pentingnya waktu. Banyak sekali di dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan waktu. Di dalam surah Al-Asri, wal asri. Di dalam ayat yang lain, wadduha, wal laili, wan nahar. Allah bersumpah dengan waktu. Berarti kalau Allah sudah bersumpah dengan sesuatu itu, berarti itu sesuatu yang penting. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita mencari ilmu, mungkin ingin menjadi seorang yang memiliki skill. Kita mengetahui ada dua skill yang harus kita miliki untuk mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Di dalam pendidikan, dunia pendidikan, kita mengenal dengan soft skill dan hard skill. Hard skill ini berupa yang kita pelajari di sekolah melalui sistem-sistem formal, baik itu di sekolah maupun di pelatihan-pelatihan, seminar-seminar dan lain-lain. Misalnya kita ingin mau menjadi seorang pakar hadis,
Kita ingin menjadi seorang pakar tafsir Al-Quran, ingin menjadi pakar pendidikan, ingin menjadi pakar dalam ilmu syariah, dan juga menjadi pakar dalam bidang ekonomi dan bisnis misalnya. Tetapi di balik itu semua ada yang namanya soft skill. Skill yang lembut, yang tidak bisa dipelajari seperti membalikkan telapak tangan. Butuh waktu yang lama. Apa termasuk di dalam soft skill tersebut adalah manajemen waktu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Waktu itu sangat penting. Seandainya kita tidak ada seorang pun yang bisa di dalam segala apapun tanpa diawali dia bisa memanage waktu. Oleh karena itu penting bagi kita semua untuk dalam memahami dan pintar dalam mengatur waktu. Kita juga pernah mendengar kalau dalam dunia orang barat, time is money, al-waktu kadzahab. Tetapi di dalam Islam, al-waktu aghla minadz zahab. Waktu lebih mahal daripada emas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah berfirman, "Wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan-nahar khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura." Dan dialah Allah yang menjadikan malam dan siang khilfatan, bertukar. Barang siapa yang menginginkan pelajaran, mengingat Allah, atau juga menginginkan syukur. Artinya di dalam siang dan malam itu kita bisa memilih apakah kita ingin belajar ataupun juga kita ingin bersyukur. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua nikmat yang selalu dilupakan, yang kita terperdaya, yaitu kebanyakan manusia lupa terhadap keduanya adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dan juga kita mendengar bahwa ketika pada generasi awal, salah satunya adalah Imam Hasan Al-Basri berkata, Ya bani Adam, wahai anak Adam, innama anta ayyam, fa idza dhahaba ba'daha dhahaba ba'duk, wa idza dhahaba ba'duk yushiku ayyadhhaba kulluk. Sesungguhnya di dalam dirimu, wahai anak Adam, ada sekumpulan hari-hari. Apabila pergi sebahagiannya, maka pergilah sebahagian tersebut. Dan apabila telah pergi sebahagian tersebut, maka dikhawatirkan akan pergi semua kesemuanya. Artinya diri kita ini adalah kumpulan daripada hari-hari. Kalau kita hilang waktu, berarti kita juga hilanglah diri kita tersebut. Kemudian dilanjutkan oleh para ulama terdahulu juga, oleh Ibnu Mas'ud, "Ma nadimtu ala syai'in nadamati ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazdad fihi amali." Kata Ibnu Mas'ud, aku tidak pernah merasa kecewa atau menyesal terhadap sesuatu sebagaimana penyesalanku kepada di mana ada suatu hari yang gharabat syamsu, artinya telah terbenam, berkuranglah umurku, naqasa fihi ajali walam yazdad fihi amali, tetapi tidak bertambah amalku. Jadi kata Ibnu Mas'ud bahwa penyesalan yang paling disesali oleh beliau adalah ketika dalam satu hari beliau berkurang umur tapi amal beliau tidak pernah bertambah.
Kemudian juga beliau berkata, inni la ubghidur rajula arahu farigan la fi umri dunyahu wala fi umri ukhrahu. Aku tidak menyukai seseorang, aku melihat dia itu memiliki waktu luang, tetapi dia tidak menggunakan waktu luang tersebut baik untuk urusan dunia dia maupun urusan akhiratnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, barang siapa yang menginginkan keberhasilan di dunia ini, tidak terlepas daripada seseorang itu pandai mengatur waktunya. Kita tahu bahwa di dalam surah Al-Asri, wal asri, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia, demi masa sesungguhnya manusia lafi khusrin, sungguh berada dalam kerugian. Jadi semua kita ini berada dalam kerugian. Bukan kita saja, seluruh manusia yang ada di bumi ini semua dalam keadaan rugi. Kecuali 4 syarat. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang memiliki iman. Jadi seseorang sepintar apapun, kata Allah, sebaik apapun tapi tidak memiliki iman, tidak dihitung oleh Allah. Kebetulan Allah, bukan kebetulan, artinya Allah telah memanggil dalam 2 hari ini seseorang bapak bangsa, B.J. Habibie. Beliau telah dipanggil oleh Allah. Beliau seseorang yang paling dikenal di seluruh dunia. Dulu mungkin kita masih kecil-kecil, kalau ditanya mau jadi apa, ingin menjadi B.J. Habibie. Kenapa? Beliau adalah seorang yang hebat. Artinya beliau telah memiliki teori-teori, sumbang-sumbang yang telah diberikan kepada umat manusia. Tapi karena beliau memiliki iman, seorang muslim dihitung oleh Allah. Semoga beliau mendapat di surga oleh Allah. Tetapi orang-orang hebat yang lain, memiliki teori, memiliki penemuan, hadiah Nobel dan sebagainya, kata Allah, mereka tetap dalam keadaan rugi. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki iman. Karena syarat yang diberikan oleh Allah untuk menjadi orang yang tidak rugi dunia dalam 4. Yang pertama adalah iman. Illal ladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Yang kedua, syarat yang kedua adalah wa amilus solihat, yaitu mengerjakan amal soleh. Jadi berhubung dengan khutbah khatib hari ini, bahwa kalau kita ingin sukses, wal asri, berarti kita harus pandai mengatur waktu. Yang kedua, kita harus memiliki iman. Yang ketiga, kita harus memiliki amal soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah 2 ciri-ciri orang sukses yang pertama, yaitu memiliki iman. Karena iman tidak akan dimiliki kecuali dengan landasan ilmu. Tidak mungkin orang memiliki iman kalau dia tidak pernah berfikir. Mustahil. Maka kita lihat di mana-mana, orang kafir yang masuk ke Islam pasti diawali dengan belajar. Tetapi orang Islam yang keluar dari Islam, murtad, kebanyakan mereka bukan karena berfikir, tapi karena nafsu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syarat yang ketiga kita sukses adalah, kata Allah, wa tawasau bil haqqi, yaitu saling berwasiat dalam kebenaran. Artinya yang 2 pertama tadi itu dalam hal individu. Setiap individu kita yang ingin sukses harus memiliki ilmu dan harus memiliki amal soleh. Orang hanya belajar tapi tidak pernah berbuat tidak akan pernah sukses. Orang yang berbuat saja tidak pernah belajar, maka juga kita tidak akan pernah menjadi orang besar. Tapi syarat yang ketiga dan keempat adalah untuk kesuksesan sesama manusia ataupun sosial. Wa tawasau bil haqqi, saling memberikan nasihat yang benar atau mengajak kepada orang dalam kebenaran. Inilah sebenarnya dalil kita harus berdakwah. Balighu anni walau ayah. Jadi kata Allah, syarat yang ketiga untuk menjadi orang sukses dunia dan akhirat adalah saling menasihati. Tidak cukup kita hanya pintar untuk diri sendiri, selamat diri sendiri, tapi kita harus memberikan nasihat, mengajak kepada orang kepada kebaikan. Yang keempat adalah wa tawasau bis sabri. Kenapa
kita harus saling menasihati dalam kesabaran. Karena kata para ulama bahwa kita bersabar dalam 3 hal. Yang pertama adalah sabar dalam melaksanakan hal-hal yang baik, melaksanakan ibadah. Karena memang untuk kita bisa istiqamah dalam menjalankan ibadah itu sulit. Kita solat sehari 5 waktu berjamaah sulit, maka perlu dibutuhkan kesabaran. Kita disuruh oleh dosen untuk belajar, buat tugas sulit, tapi dibutuhkan kesabaran dalam melaksanakan perintah. Yang kedua adalah kesabaran dalam menjauhi maksiat. Karena berbagai fitnah, berbagai godaan terus datang silih berganti. Di dalam dunia internet cukup banyak kita diajak dalam hal-hal yang tidak baik. Kita butuh kesabaran untuk menjauhi larangan-larangan tersebut. Ketika kita sedang mau kuliah diajak oleh kawan, jangan kuliah, yuk kita pergi ke sana. Itu adalah ketika kita bersabar, itu bagian daripada perintah Allah. Wa tawasau bis sabri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesabaran yang terakhir adalah ketika kita telah berusaha, tetapi Allah memberikan takdir kita mungkin dalam keadaan yang kurang kita senangi. Maka kita harus bersabar dalam hal yang tersebut. Kalau kita bisa bersabar dalam hal ketiga tersebut, maka insya Allah menjamin kita menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedikit ingin khatib sampaikan bahwa kenapa penting sekali masalah waktu ini. Seperti khatib sampaikan tadi bahwa sepintar apapun kita, orang-orang sukses pasti mereka memiliki soft skill, yaitu manajemen waktu. Karena menurut penelitian, ketika ini untuk orang Amerika yang diteliti, sekitar umur yang 70 tahun, ketika orang berumur 70 tahun, ditelitilah dari umur dia dari kecil sampai umur 70 tahun, apa saja yang telah dia lakukan. Aktivitas apa saja yang paling banyak ketika dia sudah berumur 70 tahun. Yang paling banyak adalah yaitu waktu tidur. Kalau seorang berumur 70 tahun, berarti sepertiga atau 20 tahun hidupnya itu dihabiskan untuk tidur. Yang kedua, waktu yang paling banyak dihabiskan adalah menonton TV. Tapi sekarang mungkin orang tidak nonton TV lagi. Mungkin main HP. Jadi kedua yang terbesar yang paling banyak mengambil waktu kita adalah main HP sekarang. Yang pertama tidur, yang kedua main HP. Yang ketiga adalah makan. Makan bisa mengambil waktu seorang yang 70 tahun tersebut selama 70 tahun, 4 tahun. Kemudian waktu lain yang banyak mengambil waktu adalah mandi. Mandi, kalau orang berumur 70 tahun, dia 4 bulan mandi. Maka kalau kita tidak pandai menjaga waktu, maka kita sangat rugi. Baik rugi dunia maupun akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga apa yang khatib sampaikan tadi bermanfaat bagi diri khatib sendiri dan bagi kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.